Firman Tuhan mengatakan bahwa di dalam Ibrani pasal 11 ayat 6, tetapi tanpa iman orang tidak mungkin berkenan kepada Allah. Nah, apa arti iman dan apa arti tidak mungkin orang berkenan kepada Allah? Nah, iman adalah dan maksud dari Ibrani pasal 11 ayat 6, tanpa iman orang tidak mungkin berkenan kepada Allah. Iman di situ adalah iman di dalam Yesus Kristus. Jadi firman Tuhan beritahu bahwa tanpa iman di dalam Yesus Kristus orang tidak mungkin berkenan di hadapan Allah. Mengapa? Karena setiap manusia adalah orang berdosa, sehingga Yesus datang ke dalam dunia supaya setiap orang yang percaya dan beriman di dalam Yesus Kristus, mereka dibenarkan dan mereka mendapatkan keselamatan melalui Yesus Kristus. Jadi tanpa iman di dalam Yesus Kristus, orang tidak mungkin berkenan di hadapan Allah. Tetapi iman dalam arti yang sesungguhnya itu apa? Nah, begini. Iman adalah kita percaya akan setiap janji-janji Tuhan, lalu kita mengakui dan percaya bahwa ini adalah firman Tuhan, ini adalah janji-janji Tuhan, lalu melakukan dan menggenapinya. Nah, disitulah iman akan bertumbuh, iman akan berkembang, dan iman selalu akan bertambah dan berkembang. Jadi iman adalah akan muncul ketika kita percaya setiap janji-janji Kristus Yesus di dalam firman Tuhan, dan ketika kita menggenapi setiap janji-janji itu, maka iman itu otomatis akan bertambah dan berkembang. Contohnya adalah Tuhan melarang jangan pencuri. Nah, ketika kita mengerti tentang firman Tuhan itu dan menggenapi janji-janji itu, dan kita percaya bahwa ini adalah perintah Tuhan lalu tidak melakukannya, itu adalah kita sedang beriman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi beriman adalah bukan hanya sekedar saya beriman Yesus tidak. Beriman hanya sekedar beriman saja, hanya sekedar tahu saja kita Tuhan itu baik, Tuhan itu menciptakan langit dan bumi. Itu memang baik, tapi iblis pun bisa percaya demikian. Nah, tetapi iman yang sesungguhnya adalah ketika kita memahami setiap firman Tuhan dan mengakui dan percaya setiap firman Tuhan, lalu menggenapi dan melakukan setiap firman Tuhan. Itu adalah iman yang sejati, dan iman yang sesungguhnya adalah ketika kita mengakui setiap janji-janji Tuhan itu adalah benar dan menggenapi firman Tuhan itu. Berarti itu adalah iman yang sejati. Jadi orang yang tanpa beriman di dalam Yesus Kristus, tidak mungkin orang berkenan di hadapan Allah. Nah, oleh karena itu, kalau orang yang tidak beriman di dalam Yesus, itu adalah dilihat atau Tuhan yang bernilai mereka, itu hidup mereka itu tidak ada apa-apa, tidak ada gunanya. Mengapa? Karena jalan satu-satunya yang kita relasi, berkomunikasi, diskusi antara Allah dengan manusia adalah hanya melalui Yesus Kristus. Sehingga orang yang tidak mau percaya dan menerima Yesus Kristus, bagaimana dia bisa relasi antara Allah dengan manusia? Mustahil. Karena apa? Yesus Kristus adalah pengantara kita untuk kita layak relasi dan kita layak berkomunikasi, layak hubungan
dengan Allah dalam sepanjang hidup kita. Oleh karena itu, kita wajib beriman di dalam Yesus Kristus, yaitu adalah mengakui dan percaya setiap Injil-Injil Kristus dan menggenapi dan menuruti setiap Injil-Injil Kristus itu, sehingga disitulah iman akan timbul dan akan bertambah lebih banyak. Nah, dan iman timbul dari pendengaran akan Injil Kristus, dan iman bukan beli dari toko. Iman tidak beli dengan uang, iman tidak dengan harta-harta dunia, tetapi firman Tuhan beritahu bahwa iman timbul dari pendengaran akan Injil Kristus. Jadi iman adalah melalui kita beriman, melalui kita mengakui dan menuruti setiap firman Tuhan itu, maka disitulah iman kita akan bertumbuh dan berkembang, sehingga suatu saat nanti kita akan mendapatkan keselamatan dan kehidupan yang kekal di suatu saat nanti Yesus datang kedua kalinya. Tuhan Yesus memberkati.